Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah akan tidak kabulkan doa-doa kalian. Kalian bermunajat pada Allah, tertolak doa kalian. Kalian beribadah, enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Kemungkaran merajalela tempat kalian, tapi kalian diam. Alhamdulillah. Ada satu riwayat, Allah perintahkan Jibril untuk menghancurkan satu kaum. Dihancurkan, dilulantakan Jibril. Jebrer, hancur. Hancurkan kaum ini, dihancurkan oleh Jibril. Jebrer. Dihancurkan kaum ini. Jibril bingung. Ya Rabb, di situ ada hambamu. Dia sedang ibadah. Nggak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Kenapa kau siksa mereka yang ada kalau kau hancurkan kampung ini, di situ ada hambamu akan mati juga. Apa kata Allah? Tetap siksa, hancurkan mereka. Walaupun orangnya ibadah. Kenapa? Karena dia diam dengan kemungkaran. Hancur juga dia. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza habati ummati an taqulu zalim ya zalim. Jika umatku tidak mau mengatakan kepada orang yang zalim, hai zalim, hai pezina, hai pelacur, hai pemabuk, nggak berani ngomong begitu, faqad tuzdi'a minha ay dhahabat khairuha wa dana halakuha. Telah dekat kepada orang itu kehancurannya dan telah jauh kebaikannya dari umat itu. Sekarang orang yang model gitu dibikin kata-kata halus. Orang zina, apa namanya kalau kata halusnya? Apa? Ngomong aja, pezina, begitu. Hai pencuri, hai perampok. Nggak usah pakai kata-kata halus. Kenapa? Kalau kita dengan kata-kata halus, orang nggak ada yang jijik dengan hal itu, Pak. Akan menjadi nggak jijik. Dengan diselimuti dengan kata-kata halus, nggak ada yang jijik, nggak ada yang itu, nggak ada. Akhirnya tuh sehingga akan menjadi sebuah pemahaman pekerjaan itu biasa-biasa saja, padahal dihina sama Allah. Tapi karena kitanya nggak mau bilang hai pezina, apalagi hai pelacur, ngomong begitu nggak apa-apa. Biar apa? Biar orang semua merasa dengan pekerjaan itu nggak mau. Karena dibilang begitu. Ini sekarang dibikin kata-kata bagus. Ya, apa namanya? SK ya, apa namanya? Ya. Ya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ya, kenapa kita dengan kata-kata non muslim sebagainya, dengan kata-kata halus? Biar apa? Biar kemaksiatan orang memahaminya satu hal yang nggak baik. Ya, jangan dikata-katakan dengan kata-kata halus, jangan. Langsung omongin jelek, hai pelacur, hai penjudi, hai pemabok, hai pembunuh. Bilang begitu. Biar orang nggak merasa nyaman dengan omongan situ. Kalau kita dengan kata-kata halus, nyaman dia. Sehingga orang lain akan mengira pekerjaan biasa itu. Karena ada kata-kata bagus. Nah ini, merajalela kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ya, ada lagi satu hadis. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yakunu fi qaumin ya'malu fihim bil ma'asi wa yaqdiruna 'ala an ya'malu 'alaihi fala yughayyiru illa sabahumullah bi'adzabin min qabli an yamutu." Ya, tidaklah ada seseorang lelaki tinggal di satu kaum dan kaum itu melakukan maksiat, tapi dia tidak bisa untuk merubah kemaksiatan tersebut padahal dia mampu untuk merubahnya. Apa kata Allah? Kata Nabi Muhammad, illa asabahumullah bi'adzabin, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka azab min qabli an yamutu, sebelum mereka meninggal dunia. Sebelum mereka meninggal dunia, Allah timpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna nasa idza ra'a munkar la yughayyirunahu aw shika an ya'umahumullah bi'iqabih. Manusia ketika melihat kemaksiatan tidak dirubah, tidak dicegah, dikhawatirkan Allah akan berikan azab secara umum. Ya, diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, pasal baru ya apa? Pasal dalam Al-Qur'an apa? Ya, sungguh telah terjadi kerusakan
di langit dan di bumi itu disebabkan karena dosa-dosanya manusia. Jangan sampai itu terjadi ya. Maka mulai sekarang amar ma'ruf nahi munkar. Minimal kita keluarga ya, minimal keluarga. Lebih-lebih baru dah tetangga kanan dan kiri, masyarakat sekitar. Jangan sampai ini ya, gara-gara kita nggak mau mencegah kemungkaran ya, tidak mau mencegah hal-hal yang buruk, akhirnya tuh merajalela, udah kita nggak bisa lagi mencegahnya. Naudzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cinta dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari Bapak Ibu yang mau ditanyakan silakan, ngobrol. Sudah. Ayo, fadhil. Hatam. Ikhtitam. Nggak ada yang nanya, Pak? Jadi intinya alhasil bahwa apa? Alhasil bahwa amar ma'ruf nanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Memang negara kita ini kan bukan negara syariah ya, negara hukum yang tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah ya. Namun ketika negara kita tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata kita gugur kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Maka pentingnya kita memilih pemimpin-pemimpin yang muslim, yang soleh ya, yang baik, yang taat sama Allah, taat sama Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar hal-hal yang tidak baik dinilai oleh agama jangan sampai terjadi di negara kita. Memang ada hukum yang memang secara umum diberlakukan. Hukum Islam juga berlaku di negara kita, berlaku. Seperti apa? Ya seperti hukuman orang-orang yang bermaksiat ya, dia di penjara walaupun tidak dipotong tangannya ya, walaupun tidak dibunuh lagi dan sebagainya. Namun itu ada sedikit efek jerak lah ya. Ya walaupun secara luas dalam hukum Islam nggak berlaku secara luas ya, dengan yang dibunuh ya, yang mencuri potong tangan itu enggak. Namun ada efek jerak dari negara kita bagi mereka yang korupsi, bagi mereka yang membunuh, bagi mereka yang melakukan kemungkaran, yang mabuk, ekstasi, berzina dan sebagainya. Ada efek jerak. Situ udah lumayan, ibaratnya udah alhamdulillah ada perhatian dari negara kita untuk hal-hal semacam itu. Yang judi, yang mabuk, yang berzina sebagainya, ada hal-hal yang membuat mereka efek jerak. Ya. Namun untuk secara totalitas memang tidak bisa kita.
Yang dibunuh, yang membunuh dibunuh, yang mencuri potong tangan nggak bisa. Nah, terus bagaimana kita? Maka apakah masih dituntut untuk amar ma'ruf nahi munkar? Sedangkan negara kita tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya hanya sebagian saja, ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak seluruhnya. Nah, seperti saya bilang tadi, mulailah amar ma'ruf nahi munkar dari lingkup kecil dulu, keluarga kita. Kan Allah pun katakan ku anfusakum wa ahlikum, nah, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Barulah itu aspeknya lingkup kecil dulu saja, anak kita, istri kita, ya baru dah nyebar keluarga kita yang lain, ya paman, bibi, saudara-saudara kita, lingkupnya. Ketika mereka sudah mulai tertuntun, terajak, mengikuti, baru skala-skala yang lain. Nah dari situ akan berkembang, ya akan berkembang, ya generasi-generasi yang islami, generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Karena apa? Kebaikan yang muncul dari lingkup kecil keluarga kita dulu, ya sehingga temannya dengan anak kita berlaku baik, bertutur kata baik, berlaku sopan sama guru misalkan, ya akhirnya tuh temannya tertarik, ya ikut senang, ngikutin, nah mengaruh kepada yang lainnya, teman kepada keluarga, istri kita pun begitu, kemana pakai jilbab, kemana-mana menutup aurat, akhirnya tuh teman-temannya yang lain, oh enak ya, ini ya pengen gitu, akhirnya tuh ikut yang sebagainya, seperti itu menjalan gitu. Ya ada satu cerita Pak, ya ada satu cerita ketika saya punya guru saya, waktu beliau dakwah di Amerika, ya beliau dakwah di Amerika Serikat, dia ceramah tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak lama datang seorang muslimah, ya yang mengkhawatirkan kondisi anak yang sekolah di sekolah yang notabene kafir lah, ya takut kebawa karena di sana diajarkannya trinitas dan sebagainya, takut kebawa akhlaknya nggak benar segala macam, takut kebawa. Bagaimana solusinya ya Syekh? Begini saja Bu, ibu siapkan bekal, ada bekal kan buat anaknya makan siang ada. Jadi kalau orang muslim di sana nggak disamakan, jadi dibedakan. Jadi yang lain memakan babi, makan ini, tapi dia mah orang muslim nggak, dibedakan sendiri. Ya. Ada bekalnya, ada. Bawa bekal 2 dari rumah, bawa bekal 2. Yang satu buat anak ibu, yang satu buat temannya. Ketika temannya melirik bekal anak ibu berikan, anak suruh berikan kepada temannya, bilang Nabi Muhammad mengajari kami untuk selalu berbagi, walaupun bukan sesama muslim, selalu berbagi. Kalau ada temannya yang marah-marah di kelas, teriak-teriak, anak ibu suruh negur, hei jangan teriak-teriak di hadapan guru, Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu kepada kita. Disebarkan akhlak Rasulullah di kelas itu. Seminggu ada sedikit perubahan di kelas, yang tadinya rame udah mulai berkurang ramenya, yang tadinya anak bentak guru udah mulai berkurang. Seminggu tuh, 1 bulan 2 bulan tenang, sekolah kelas tenang, guru nerangin enak, baru nyadar ini sebabnya apa. Kelas yang tadinya rame, yang nggak bisa diatur, muridnya ugal-ugalan, tapi kelas kok bisa tenang begini, guru menyampaikan enak. Dia mau selidiki dari mana ini penyebabnya. Ternyata ketika dia keluar kelas, datang ke lapangan, melihat anak-anak lagi main sama anak muslim, lagi kumpul bareng, makan bareng, padahal non muslim semua itu, yang satu doang dia muslim, cerita ngobrol dengan akhlak Nabi gini segala macam. Oh dia yang menyebabkan. Langsung tuh guru datang ke wali muridnya, cerita tentang kelas awalnya begini sampai sekarang kelas itu bagus, teratur gara-gara putri ibu. Maka izinkan saya detik ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna. Coba ini Pak, ya minimal keluarga kita, ya istri dan anak kita, itu nanti kebaikan nyebar dengan sendirinya. Kemungkaran akan singgir. Karena apa? Kebaikan kuat. Tapi kalau kebaikan lemah, kemungkaran kuat, kemungkaran akan menekan kebaikan. Itu. Nah, minimal keluarga kita terapkan syariat. Di kantor kita terapkan syariat, kejujuran, akhlak yang mulia. Di kantor kita, di instansi kita, minimal itu saja sudah. Walaupun kalau secara besar negara nggak bisa, karena negara kita
Ya, bukan berasaskan Al-Quran dan Sunnah, walaupun sebagian ada gitu. Tapi nggak bisa sepenuhnya. Yang minimal anak kita itu akan menyebar. Ya Pak ya. Hari ada lagi? Cukup? Ya. Alhasil bahwa amar ma'ruf nahi mungkar semua punya kewajiban untuk melakukannya. Apapun status kita, apapun jabatan kita, siapapun kita, selama kita muslim, mukmin, harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal lingkup keluarga kita kecil dulu saja. Ya, istri dan anak-anak kita. Nah, dengan sendirinya kebaikan itu akan menyebar, akan menular. Yang penting konsisten, berlanjut gitu. Jangan hanya sesaat saja, berlanjut. Ya, teman anak kita lagi main ke rumah berkata kotor, jangan gitu ya nak, nggak boleh. Ya, jangan diikutin ucapan begitu, nggak boleh. Langsung tegur. Ya, capek memang capek, tapi hasilnya nanti. Ya, kita akan dapatin sebuah ibarat kita menanam pohon, ya, kita siramin, kita pupukin, dia akan tumbuh besar, sebar, mempunyai bunga yang indah, buah yang bagus. Gitu, ya. Mari kita sama-sama tutup baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah, karena suratul Fatihah, keagungan suratul Fatihah, Allah mudahkan segala urusan kita. Ya, urusan dunia dengan kemudahan, urusan akhir dengan ampunan. Allah jaga anak dan istri kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik, dari pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Allah berikan kita rahmah, ampunan, barokah, inayah, riayah, dan Allah bimbing kita selalu berada jalan yang diridainya, selalu berada jalan yang dicintainya, selalu jalan yang dirahmatinya. Dan Allah jauhkan kita dari jalan-jalan yang mendatangkan murka, orang-orang yang mendatangkan murka, orang-orang yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Anna wa ala niyati anna Allah yaghfiru dzunub wa yastur uyub sahul matlub. Anasir mulana wa hajatina balik maqasina sari min amin gani mazugin warzuqna kamal mutabil habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal aqwal wal afal wa niyat wal ibadatul adat wa ila hadana min subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam arwah abaihi wa akhwanihi minal anbiya wal mursalin sallallahu wasallam alaihi majma'in sahabatu qarabatu tabi'in wa tabi'in min ahli syarri wa salihin wa amad rasyidin wa laqara muslimin hadisin ulama amin makanu wa halat arwahum min masyariqil ardi magharibiha bariya wa bahriya Hasan al-Barum wa Sufyan al-Bahadur Bahar min Hawadhi Khamdi bin Muhammad al-Jawad wa Sayyid al-Habibullah Masyadullah bin Muhammad bin Bukhari Hasan al-Sharif bin Muhammad al-Sharif Beli yang berikan bersama Muslim Hamid Abdul Hamid Akal Muslim Semua arwah rijali dan wa dahuri dari wa rijali batri makhwasim usul mubrim semua arwah walina walikum watina wa matikum wa matil muslimin khasatan amat man wa dzakir semua arwah man tasaddaqa li hadal masjid wa ta'allama fihi wa qala khaira fihi wa amala fihi wa usul mubrim an nadagashum bi rahmah maghfirah syekh midana yud alina barakatihim wa asrarihim anwarihim ulumihim fi din wa din al-akhirah sirril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي بقنا بقي لنا وقرابتنا نبي دينا مالك كنت أنت والذكر ربي وفقنا وفقكم لما تتري قولا فعلا كرما والذكر كلها نائما وأقي عن الله من هذا بخير بقول شر ربنا واصدر لنا كل شر وأقي ربي رضا منك العيون وأقينا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسول منهن واغفر واستر من ستر وصلاة الله تكشى المصطفى من الحق دانا والوفاء بكتاب فيه شفاء ولا علي كرام الشرابة ولا سبيل مصرف الرحمة نبي هداك وجعلنا لمن نزار برضا ولا تورنا ولا سواك ولا تجعل خلف أمرك وعزك من الله لمن الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.